Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian, di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik atau PPD akan menjelaskan materi PPD. Akan tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Nama saya Romiarti Bapahan. Kenalkan, nama saya Imar Jukina Baban. Berikut adalah penjelasan PPD yang akan kami paparkan. Selamat menonton. Di sini kami akan menjelaskan 5 bagian, yaitu yang pertama, apa itu perkembangan peserta didik. Yang kedua, konsep-konsep perkembangan peserta didik. Yang ketiga, awal mula perkembangan peserta didik. Dan keempat, dampak positif perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, dampak negatif perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik merujuk pada proses pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang dialami oleh individu selama masa pendidikan mereka. Ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan berpikir, emosi, perilaku, dan interaksi sosial seiring waktu. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Oke teman-teman sekalian, di sini kami akan membahas konsep-konsep perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan emosional. Yang kelima, perkembangan moral. Yang keenam, perkembangan kreatif. Dan yang ketujuh, perkembangan kepribadian. Pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik melibatkan perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan otot, dan perubahan organ tubuh. Yang kedua, perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan proses berpikir, pemahaman, dan penjelasan masalah. Teori kognitif Piaget adalah salah satu pendekatan terkenal dalam hal ini. Ketiga, perkembangan sosial menyangkut interaksi sosial, kemampuan komunikasi, membentuk hubungan interpersonal, dan memahami norma sosial. Keempat, perkembangan emosional melibatkan pengenalan, pengelolaan, dan ekspresi emosi. Ini mencakup pemahaman diri, empati, dan kontrol diri. Kelima, perkembangan moral berkaitan dengan pemahaman nilai, etika, dan norma moral yang membentuk perilaku dan pengambilan keputusan. Yang keenam, perkembangan intelektual menyertakan peningkatan kecerdasan dan pemahaman dunia sekitar serta perkembangan kemampuan berpikir logis. Dan yang terakhir, ada perkembangan bahasa melibatkan penguasaan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Perkembangan identitas melibatkan pencarian dan pembentukan identitas diri, termasuk pemahaman tentang peran gender dan peran sosial. Perkembangan karir. Perkembangan karir berkaitan dengan pemahaman minat, bakat, dan tujuan dalam konteks perkembangan karir dan pilihan pendidikan. Perkembangan moral. Perkembangan moral melibatkan pemahaman nilai, etika, dan norma moral yang membentuk perilaku dan pengambilan keputusan. Awal mula perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi sosial. Proses ini melibatkan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Faktor genetik memainkan peran dalam warisan sifat-sifat tertentu, sedangkan lingkungan memberikan pengalaman dan stimuli yang membentuk perkembangan. Interaksi sosial seperti keluarga, teman, dan pendidikan formal juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Dampak positif perkembangan peserta didik. Pendidikan yang baik dapat memberikan sejumlah dampak positif pada perkembangan peserta didik. Antara lain, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, peningkatan peluang karir. Yang ketiga, pemberdayaan individu. Yang keempat, peningkatan sosial dan emosional. Yang kelima, pengembangan kemampuan kognitif. Yang keenam, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, pengembangan nilai dan etika. Yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kata